Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Akon botoon munudo sanga ahan adung digarari laho paluahon hamu sian ngolu na somargunai nani pataya teatkon ni akka opung munu tuhamu. Nada barang narasego songon perak sangasere dibaen panggararna. Dalam bahasa Indonesia, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, surat Petrus dituliskan kepada orang Kristen di perantauan. Di dalam perantauan tersebut mereka mengalami tekanan-tekanan yang begitu berat, sehingga di dalam ketertekanan tersebut ada sebuah kejadian ataupun prinsip yang menjadi pudar di dalam kehidupan mereka. Mereka hampir kehilangan iman dan kehilangan arah. Oleh karena itu, Petrus di dalam firman ini mau mengingatkan mereka, dengan apakah engkau ditebus? Ketika orang masuk di dalam keberdosaan yang sesungguhnya, dia menunggu akan dimasukkan ke dalam maut untuk selama-lamanya. Ketika kita di dalam keberdosaan yang seharusnya, ketika kita akan mati dan masuk ke dalam penghakiman, maka kita akan masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Namun, hutang dosa tersebut, beban dosa tersebut diselesaikan oleh Allah. Maka dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, engkau ditebus. Artinya, yang seharusnya sudah tergadai oleh dosa, maka dilunasilah gadai dosa tersebut, dan kita menjadi hidup di dalam kebebasan. Seandainya saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kita ditanyakan secara pribadi, berapakah yang cocok untuk menebus ataupun membayar orang yang masuk ke dalam dosa? Seandainya dibandingkan dengan kehidupan kita pada saat ini, berapakah yang cocok bayaran untuk masuk ketika orang masuk ke dalam penjara? Berapakah yang cocok untuk menjadi dia keluar dari sana? Mungkin akan ada nilainya, bahkan akan sulit oleh karena hukum. Namun, dengan keadaan keberdosaan itu jauh lebih parah lagi, karena hukum dunia masih terbatas oleh waktu. Bisa saja hukum dunia 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan selanjutnya. Namun, hukum oleh karena keberdosaan akan menjadi mendapatkan hukuman untuk selama-lamanya. Artinya, sulit ataupun tidak bisa dibayar dengan apapun. Akan menjadi sebuah beban yang sangat berat. Namun, Allah memberikan Yesus Kristus, yaitu darah anak domba Allah. Kalau kita baca di dalam ayat 19, menjadi mengeluarkan, membebaskan daripada keberdosaan itu. Yang dulunya di dalam keberdosaan masuk ke dalam kekudusan. Oleh karena itu yang mau ditekankan oleh Petrus di dalam surat ini adalah orang yang sudah dilepaskan tersebut merupakan orang yang sudah menerima kurban anak domba Allah, yaitu Allah itu sendiri, sehingga menjadi terbebas daripada keberdosaan. Oleh karena itu, yang mau ditekankan di sini adalah bahwa orang yang sudah menerima kebebasan daripada keberdosaan juga akan hidup di dalam kekudusan, yaitu kekudusan di dalam Allah. Persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan, tetap hidup di dalam kekudusan daripada Allah. Hal apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari hidup di dalam kekudusan daripada Allah. Kekudusan daripada Allah adalah
kekudusan di dalam Kristus Yesus. Kekudusan yang tergantung dan terpaut dengan Yesus Kristus. Karena di luar Yesus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika dikatakan dalam firman ini, kita telah ditebus oleh darah Kristus Yesus, maka kehidupan kita sesungguhnya haruslah menjadi hidup di dalam penebusan itu. Dan segala langkah kehidupan kita menunjukkan kelepasan dan kebebasan yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Oleh darah Yesus kita diselamatkan. Oleh darah Yesus kita sudah dibebaskan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita seharusnya harus hidup mengandalkan Yesus, hidup bersama Yesus, dan segala perilaku kehidupan kita adalah untuk memuliakan Yesus di dalam segala perjalanan-perjalanan iman kita. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kita sudah ditebus. Kita sudah tidak lagi di dalam beban dosa. Kita bukan lagi dikuasai oleh iblis dan maut. Namun kita sudah dikuasai oleh keselamatan dan dibebaskan, dikeluarkan daripada hukum dosa menjadi keselamatan untuk selama-lamanya. Mari kita imani, mari kita hidupi. Dan konsekuensinya adalah mari tetap hidup kudus, hidup mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi bagi kehidupan kita, mari tetap berpaut kepada Yesus Tuhan kita yang merupakan Allah yang memberikan anugerah keselamatan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari mengandalkan Tuhan senantiasa. Mari hidupi firman-Nya. Mari hidup kudus senantiasa. Karena bila kita bersama dengan Kristus Yesus, kita sudah dikeluarkan dari perkara keberdosaan kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, mari hidup dan menghidupi keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus